Roso, metode healing versi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Warga Zoomiah dari channel Z. Mudah-mudahan tetap keadaan happy, enjoy, and fun. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih berwarna tapi tetap stabil. Kali ini saya akan merespon adanya fenomena healing. Yang ini sangat populer di kalangan Gen Z atau anak-anak muda sekarang. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Saya akan mengaitkan fenomena healing ini dengan rasa. Dalam falsafah Jawa, terutama wabil khusus falsafah Nusantara, manusia itu kan terdiri dari 3 aspek. Misalnya kalau kita merujuk pada pemikiran Ki Ageng Surya Mentara, yaitu raga, jiwa, sukma. Raga ini sering disebut dengan aku kramodamsa. Aku, tapi sifatnya sementara. Aku sastro misalnya. Itu adalah aku yang bisa hancur, bisa rusak, bisa hilang setiap saat. Karena ini bersifat duniawi, bersifat raga. Yang ini menimbulkan rasa pahit, gitu ya. Rasa sakit, indrawi lah, sifatnya indrawi. Dan rasa kramodamsa ini juga cenderung pada hewani, serakah, gitu ya. Memangsa, libido. Nah, itulah rasa. Yang kedua adalah non-kramodamsa. Ini rasa yang sifatnya lebih dalam, lebih spiritual kepada dimensi sukma. Jiwa itu berada di tengah-tengah antara rasa aku kramodamsa yang sifatnya hewani dan sementara dengan rasa yang lebih dalam, yaitu rasa yang sifatnya sukma, yang lebih ilahiyah itu, yaitu kebahagiaan. Nah, itu antara dua ini. Kegalauan seperti yang dimunculkan oleh anak-anak muda Gen Z sekarang ini terjadi ketika muncul ketidakseimbangan antara rasa yang ada di raga dengan rasa yang ada di sukma ini. Rasa yang ada di raga lebih dominan, sehingga kemerungsung, serakah, keinginan segala-galanya, ambisi dan lain sebagainya gitu. Dan rasa yang ada di jiwa nggak bisa mengendalikan ini, sehingga memburu rasa yang ada di sukma. Makanya healing ini sebetulnya adalah menghidupkan, menumbuhkan kembali rasa yang ada di sukma ini. Itulah falsafah budaya Nusantara. Maka kalau di Nusantara ini tradisi healing yang substansinya itu adalah menghidupkan rasa sukma ini dilakukan, misalnya topo broto, menyepi untuk melakukan muhasabah, introspeksi, melihat pemandangan alam. Nah, itu kan akhirnya kepekaan rasa sukma kita menjadi tumbuh sehingga muncul keseimbangan. Rasa jiwa tumbuh sehingga dia akan bisa membantu rasa yang ada di sukma ini untuk mengendalikan rasa yang ada di raga ini. Itu beberapa tradisi healing di Nusantara. Misalnya kalau kita pergi ke Baduy misalnya, ada beberapa ritual, beberapa ritus, jalan-jalan di alam, membaca mantra. Mantra kan intinya doa. Terus kemudian bersemedi untuk, ya kalau sekarang yoga lah, bahasa kerennya melakukan yoga itu ya. Kita berintrospeksi, terus kita melakukan beberapa hal untuk menyepi dan menyendiri, berdialog dengan batin kita. Inilah contoh bagaimana orang-orang dulu bangsa Nusantara ini menjaga keseimbangan pada dimensi internal kejiwaan diri masing-masing. Bahwa keseimbangan ini tidak hanya pada dimensi sosial, tetapi juga pada dimensi internal diri manusia, menjaga supaya rasa yang ada di raga bisa tumbuh, tetapi dikendalikan, diseimbangkan dengan rasa yang ada di sukma, dengan membentuk dialektika yang ada di rasa yang ada di jiwa atau jiwa. Ini kemudian dikembangkan menjadi ilmu psikologi, ilmu jiwa. Padahal yang lebih dalam dari ilmu jiwa itu adalah ilmu rasa yang ada di sukma itu. Ini menurut pemikiran Ki Ageng Surya Mentara yang dikembangkan dari falsafah humanisme Nusantara atau falsafah kemanusiaan Nusantara. Dengan adanya keseimbangan dalam diri inilah, maka kebahagiaan akan terwujud. Selain itu juga harus menjaga keseimbangan di luar diri, keseimbangan dengan alam, keseimbangan dalam berhubungan dengan masyarakat, gitu.
Maka rasa yang ada di sukma ini sering disebut dengan kawruh. Kawruh itu adalah kedalaman rasa yang disebut dengan pengertian. Ngerti itu dengan Anda ngerti itu akhirnya orang bisa tepo sliro, dengan bisa empati, bisa memahami perasaan, bisa merasakan perasaan orang lain. Ini pada level ngerti. Yang itu adalah ada pada dimensi sukma ini. Kalau Anda paham itu pada dimensi rasional terkait dengan pengetahuan hal-hal yang sifatnya fisik. Gitu. Nah, mengerti, paham ini bisa dijembatani kalau jiwa kita ini bisa dinamis dan memiliki kepekaan. Gitu guys. Makanya bagi teman-teman Gen Z, ya, sahabat-sahabat muda, ya, kalau Anda healing saat ini sebetulnya adalah sedang berlatih untuk mengembangkan, menumbuhkan rasa yang ada di sukma, mempertebal rasa yang ada di jiwa, untuk mengendalikan rasa yang ada di raga kita, supaya bisa berjalan, terekspresi secara proporsional, gitu ya, tidak berlebihan. Keseimbangan inilah yang melahirkan tradisi healing dalam budaya Nusantara, menjaga keseimbangan raga, jiwa, dan sukma melalui beberapa kegiatan ritual yang sekarang ini disebut healing itu guys hakikatnya. Jadi sebetulnya luar biasa budaya kita itu, luar biasa sistem pengetahuan bangsa Nusantara ini kalau kita mau mengeksplorasi. Jadi akhirnya muncul ada namanya yoga, ada namanya meditasi. Kalau di Islam itu adanya zikir, wirid, dan lain sebagainya. Itu adalah metode-metode healing yang dimiliki atau yang ada dalam khazanah budaya Nusantara untuk menjaga keseimbangan diri kita agar tidak stres, agar tidak depresi, dan agar kehidupan kita menjadi tenang, tentram, stabil, dan bahagia. Gitu guys, yuk kita hidupkan rasa secara seimbang melalui metode-metode yang sudah diajarkan, diwariskan oleh para Nusantara untuk kita kembangkan secara kreatif supaya menjadi metode yang lebih kontekstual dan aktual. Gitu guys, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, SAG, MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.